Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nama saya Uswatun Hasanah, NPM 2501050035. Program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Jurai Siwo Lampung. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang refleksi diri saya untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan mengenai pengalaman belajar pribadi saya dan penerapan filsafat pendidikan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Awalnya saya sempat berpikir, mengapa di prodi saya itu ada mata kuliah filsafat pendidikan? Kemudian, apa sih filsafat pendidikan itu? Dan apa tujuannya saya mempelajari itu? Kemudian setelah saya mempelajari filsafat pendidikan di bangku perkuliahan, ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut itu terjawab. Oh, jadi ini toh. Jadi tujuannya tuh kenapa di mata kuliah saya itu ada filsafat pendidikan, karena agar pendidikan itu terarah, agar mencapai tujuannya secara maksimal. Kemudian di dalam pembelajaran pribadi saya sendiri tuh saya sangat senang mempelajari filsafat pendidikan, karena dari filsafat pendidikan tuh saya lebih mengetahui kalau ternyata fungsi guru itu tidak hanya sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping, kemudian sebagai motivasi kepada siswa-siswanya. Dan kemudian di dalam pengalaman pembelajaran itu ternyata tidak hanya belajar di kelas aja, ternyata belajar itu bisa melalui kehidupan nyata, konteks nyata, kemudian bisa juga melalui kebebasan individu sendiri, kemudian bisa juga melalui pengalaman. Kemudian dari filsafat pendidikan juga saya bisa mengambil ilmu, ternyata di zaman sekarang ini krisis nilai itu sangat marak. Salah satu contohnya yaitu penggunaan gadget yang terlalu berlebihan. Itu memberikan dampak negatif seperti kurangnya berinteraksi, kurang pekanya terhadap lingkungan sosial, dan yang lebih parahnya lagi itu kita kecanduan gadget. Kemudian ada juga ternyata di pendidikan itu ada dehumanisasi pendidikan. Sebenarnya dehumanisasi pendidikan itu kurang baik. Lebih baiknya itu humanisasi pendidikan. Karena kita sebagai manusia itu harus memanusiakan manusia. Dari kata dehumanisasi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan pribadi saya. Jadi itu kita tuh ketika berinteraksi dengan seseorang, kita harus melakukan yang terbaik. Kita tidak boleh berkata kasar agar kita tidak menyinggung perasaannya, karena jika kita menyinggung perasaannya itu termasuk dehumanisasi, yang artinya tidak memanusiakan manusia. Jadi kita harus bersikap humanisasi, yaitu memanusiakan manusia. Kemudian ketika kita contoh untuk coba mengajar, itu kita harus pelan-pelan memberikan motivasi dan tidak boleh menghukum, karena menghukum atau memberikan kekerasan atau seperti memukul itu termasuk salah satu dehumanisasi pendidikan. Jadi kita harus menerapkan humanisasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga kita harus menjadi pengajar atau pendidik, lebih tepatnya mahasiswa yang memiliki moral, karena moral itu termasuk salah satu contoh dari filsafat pendidikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.